Episode kali ini disupport oleh Plasma Genetik. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dalam channel Tim Flash dan kali ini saya akan mereview part yang sudah disupport oleh Plasma Genetik. Dan part ini disebut Drilling Guide atau alas untuk membantu kita dalam melakukan pengeboran terhadap FRP dan juga high grade plate. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini sudah ada gridnya. Ini dalam satuan milimeter untuk grid kecilnya dan angka-angka tersebut sudah dalam satuan sentimeter. Nah, alat ini kita fungsikan untuk membantu kita dalam membuat lubang baru atau melakukan pengeboran pada FRP. Contohnya seperti berikut ini. Untuk FRP rear stay seperti ini, kita bisa posisikan pada posisi tengah. Ini lubang-lubangnya sudah pas. Seperti yang bisa kalian lihat, jatuhnya lubang pas pada lubang yang ada pada rear stay tersebut. Nah, sedangkan untuk FRP reinforcing atau FRP lurus, ini sudah pas juga jatuh lubangnya seperti berikut ini. Jadi 3 lubang pada bagian tengah ini merepresentasikan 3 lubang yang ada pada bagian tengah dari FRP lurus ini. Nah, beberapa lubang yang tersedia pada drilling guide ini dapat kita manfaatkan untuk menjadi acuan dalam melakukan pengeboran agar proses pembentukan lubang barunya presisi dan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, kita akan lihat lebih dekat untuk grid sistemnya. Di sini menggunakan milimeter seperti berikut ini. Jika kita ukur menggunakan kaliper, ini 1 cm jatuhnya untuk setiap angka tersebut, sedangkan untuk grid kecilnya ini 1 mm. Dari satu lubang ke lubang lainnya memiliki jarak yang berbeda-beda, mulai dari 7 mm, 4 mm, dan juga lain sebagainya. Tergantung dari kalian ingin menggunakan 2 lubang dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, kita ambil contoh untuk kedua lubang yang berhimpitan seperti ini jaraknya adalah 4 mm. Nah, cara mengukurnya adalah dengan berpatokan pada bagian tengah dari lubang tersebut. Kita menggunakan acuan ini untuk menghitung berapa milimeternya. Jadi bukan dari sisi luar atau sisi dalam dari lubang, akan tapi dari pusat dari lubang tersebut. Nah, saya akan contohkan untuk membuat lubang baru pada FRP lurus ini. Untuk awal kita tentukan dulu kita akan membuat lubang baru pada bagian mana. Dan menggunakan acuan 2 lubang yang ada ini, saya menggunakannya untuk membantu saya dalam proses mengebor. Untuk mempermudah, stick lurus ini bisa kita baut pada drilling guide ini agar tidak bergerak-gerak pada saat kita melakukan proses pengeboran. Seperti ini saja sebetulnya sudah cukup. Kita bisa pegang dengan menggunakan jari agar tidak bergerak. Akan tapi jika kalian ragu, kalian bisa melakukan pembautan lagi pada ujung satunya lagi seperti berikut ini. Nah, ini sudah cukup kokoh. Dan untuk membuat lubang, kita balik drilling guide-nya dan kita cek bagian mana yang ingin kita lubangi. Nah, pada contoh ini saya akan membuat lubang pada bagian tersebut. Ada 2 cara yang bisa kalian tempuh untuk membuat lubang pada FRP ini. Yang pertama adalah menggunakan bor tangan seperti ini. Ini cukup manual caranya. Dengan mata bor 2 mm sesuai dengan ukuran baut normal. Yang dapat kita lakukan adalah dengan membalik drilling guide ini, lalu dengan lubang yang sudah kita tentukan tadi, kita bor saja menggunakan bor tangan secara perlahan. Ini prosesnya agak melelahkan dan agak lama, akan tapi ini cukup aman, artinya tidak merusak dinding dari drilling guide-nya. Nah, cara kedua adalah menggunakan handy drill, atau kalian dapat menggunakan mesin bor apapun yang kalian miliki. Nah, di sini saya memberi contoh dengan menggunakan handy drill Tamiya. Dengan cara yang sama, ini kita balik. Lalu kita posisikan tegak lurus pada permukaan yang cukup rata. Seperti berikut ini saya meletakkan pada cutting mat biru ini. Lalu kita posisikan agar tidak bergerak. Dan posisi bor harus tegak lurus. Nah, proses berikutnya adalah kita bor saja hingga FRP-nya tembus seperti berikut ini. Nah, setelah selesai seperti ini, cukup rapi dan cukup presisi pastinya. Jadi alat ini sangat membantu kita dalam menentukan lubang mana yang akan kita bikin, terutama jika kita kurang baik dalam melakukan pengukuran secara manual, apalagi jika hasilnya tidak presisi atau miring-miring. Nah, drill guide ini juga dapat kita gunakan untuk membuat lubang baru pada rear stay ini. Ini kita fungsikan untuk underguard biasanya pada mobil STO atau TOS. Misalkan kita ingin memasangkan rear stay-nya sedikit lebih mundur dari lubang awal. Nah, ini kita bisa membuat lubang baru dengan jarak yang sama dengan lubang awal dengan menggunakan drilling guide ini. Nah, biasanya pada rear stay ini hanya memiliki 1 lubang. Ini contohnya, misalkan kita ingin bikin lubang baru pada FRP ini, kita tinggal posisikan saja pada drilling guide ini.
Dengan cara yang sama kita bisa baut pada satu lubang yang ada, lalu kita balik, dan dikarenakan tidak ada lubang lain dari FRP ini yang dapat kita pasangkan, jadi hanya berpaku pada satu lubang saja, akan tapi proses ini masih dapat kita lakukan dengan berpatokan pada garis-garis grid yang ada pada bagian sisi kiri dan kanan FRP-nya, untuk patokan agar tidak miring. Nah, jadi itu saja review singkat terhadap drilling guide ini. Ini cukup membantu dan dari form faktornya sih cukup ringkas, tidak memakan banyak tempat jika kita simpan di pitbox atau di dalam box kita. Ketebalannya pun kurang lebih sama dengan kartu ATM, lebih tebal sedikit, dan tentu saja untuk grid sistemnya juga sangat presisi. Jadi ini sangat bisa membantu kita jika kita banyak melakukan custom trimming pada FRP. Nah, itu saja review singkat dari saya. Jika kalian berminat terhadap tool ini, kalian bisa pesan langsung ke Plasma Genetik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai bertemu di video berikutnya.